Dari yang diceritakan Mas Rudi, alasan kenapa ibunya buka baju adalah katanya gerah. Kalau kata gue ya tentu gerah dong. Anda di dalam sebuah ruangan, pintunya dikunci, ya gerah lah. Dia ini merasa nyaman dengan keberadaan calon mertuanya. Ya nyaman tidak apa-apa. Tapi kalau terlalu gimana sih? Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali di sebuah pembahasan lainnya tentang apa-apa yang lagi ramai di internet. Sayangnya, yang ramai hari ini, kemarin, dan lusa beberapa waktu lalu masihlah tentang mas-mas yang diduga, kita pakai terms diduga sekarang karena kondisinya jadi complicated, diduga tidur sama mertuanya. Kalau lu belum nonton videonya, gue saranin lu nonton di dua video sebelum ini. Iya gak sih? Dua video sebelum. Pokoknya klik link di atas pojok kanan atas, nanti akan ada linknya. Lu tonton dulu, baru balik lagi sini, gak apa-apa. Sederhananya dia diduga tidur sama orang tuanya, sama mertuanya. Kemudian si ceweknya akhirnya ngebongkar itu di publik, ditaruh di TikTok, diundang di podcast. Istrinya masuk podcast dengan durasi 1 jam, 1 jam setengah, dan view-nya 21 juta. Wow, 21 juta bro, respect. Yang mana gue baru ngeh tadi waktu gue lihat lagi. Norma Risma menceritakan pengkhianatan oleh orang yang dicintainya, yakni sang mantan suami berinisial. Inisialnya pakai nama asli. Kalau kata gue, ya komedi juga, komedi. Tapi intinya dia ada di podcast, views-nya cukup banyak, 21 juta. Itu amazing sekali kalau dipikir-pikir. Beritanya dibahas di mana-mana, masuk insert, masuk cumi-cumi, masuk pokoknya banyak sekali, masuk video gue bahkan. Dan dimulailah sebuah babak baru yang lebih ngejelimet dari sebelumnya, di mana perkaranya sendiri mulai masuk ke perkara kepolisian, seperti kasus rumah bolong beberapa waktu lalu. Lu tahu rumah bolong? Oh iya. Wah, bolong. Lalu pertanyaannya sekarang adalah kok bisa keadaannya jadi seribet ini? Semuanya bermula ketika si R, kita akan mulai menyebut inisial, dan seharusnya tidak disensor, tidak apa-apa karena ini udah secara publik gitu, udah masuk media. Si R ini, si mantan suami, ngebikin konferensi pers bersama kuasa hukumnya. Di situ dia cerita kalau dia tuh udah kesel, udah jengah, udah capek sama semua pemberitaan yang ada. Dia ngerasa kalau perkaranya itu udah berlebihan dan di luar batas. Soalnya dia juga udah sampai mentalnya kena, sampai depresi segala macam, bahkan sampai ngebawa perkara ibunya. Katanya ibunya sampai sedih, inilah itu segala macam. Akhirnya dia bersama kuasa hukumnya mutusin buat ngelapor balik lewat Polda Banten dengan gugatan Undang-Undang ITE, dan udah diterima sama Polda Bantennya sendiri. Undang-Undang ITE itu akan dilayangkan kepada Nurma, sang istri, dan Denny Sumargo yang dianggap telah memviralkan berita tersebut sampai akhirnya diketahui halayak ramai, yang tentu saja membuat semuanya heboh. Kok Denny Sumargo yang kena gitu? Tidak mungkin dilaporkan karena dia artis tuh. Tidak mungkin lah. Tidak mungkin. Masa iya gara-gara views 21 juta? Tidak mungkin. Pasalnya apa, Bang? Tadi udah saya sebutin perasaan. Pasal 27 ayat 3. Iya, kalau nggak salah itu tadi yang ini. Kalau nggak salah ya bener dong. Integritas nih. Gimana tadi diperiksa? Iya. Oji mungkin bisa sekaligus kan teman-teman media kan bisa sekaligus ngomong. Saya hanya ini ya ke saudara NR ya. Oh, jadi diwakili omongannya. Saran saya banyaklah bertobat gitu. Satu, kedua, karena yang dia viralkan termasuk kan ibu kandungnya gitu loh. Karena apa ya? Kenapa banyak bertobat? Ibu kandungnya yang melahirkan. Jadi surga itu kan ada di telapak kaki ibunya. Mohonlah silakan dia meminta maaf kepada ibunya gitu. Kasihan. Tadi saudara desa kan maksudnya. Kenapa dia jadi yang disuruh minta maaf? Apa sih? Ada orang bertanya, banyak juga uangnya bayar pengacara, nggak kerja dia itu. Nah, dia kan nggak kerja, jadi dia tidak punya uang dong notabene. Tapi dia, nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Dia ngeluarin duit cukup banyak loh. Jadi kan seharusnya tuh dia pusing mikirin uang segala macam, tapi dia nyawa pengacara. Gue sulit sekali untuk mengeluarkan sesuatu di mulut gue ini loh. Selain itu,
Si R dan kuasa hukumnya juga ingin memberikan somasi, melayangkan somasi lebih tepatnya ke kuasa hukum atau siapapun yang memberikan penjelasan tentang duduk perkara yang ada di dokumen ini. Jadi di video sebelumnya gue udah jelasin kalau dokumen ini adalah dokumen putusan hakim yang sudah di-post ke publik untuk publik tahu gitu. Dan ini intinya perkara dokumen perceraian udah kesebar kemana-mana dan dia itu mempermasalahkan duduk perkara. Di sini kan ada duduk perkara nih. Duduk perkara yang dia permasalahkan adalah kalimat ini. Sedangkan ibu penggugat lunglai dan tertegun seakan-akan tidak percaya akan digerebek oleh warga. Kemudian tergugat dan ibu kandung penggugat digelandang atau diarak bersama-sama oleh warga ke kediaman ketua RT, yang kemudian di hadapan penggugat beserta keluarga penggugat membuat perjanjian tertulis bahwa tergugat melakukan perbuatan tersebut. Ini menurut kuasa hukum dan si R tadi ini tidak benar. Yang mana itu menjadi pertanyaan lainnya. Statement dia adalah nggak ada diarak-arak itu, nggak ada diarak seperti yang diceritakan sama Mbak Norma ini. Ini menurut penuturan si R ya, yang mana ini lucu sekali. Bukan lucu, maksudnya ini gimana sih, gue harus berhenti ketawa. Dia bicara kalau perkara perzinahan itu tidak terjadi. Si R bilang tidak ada perzinahan di sana gitu. Dia bersikukuh kalau omongan dari pihak cewek itu nggak benar. Dia bilang kalau omongannya si Risma ini banyak yang direkayasa. Kronologis menurut dia adalah, ini dia ngomong di sini ya. Gue nggak bisa tayangin karena takut copyright. Meskipun ada watermark gede di mukanya dia, nggak tahu kenapa udah mukanya. Intinya dia cerita kalau si R ini masuk ke kamar mandi. Katanya sebelum masuk ke kamar mandi si ibu masih pakai baju. Oke. Penggerebekan kemudian terjadi. Kemudian karena dengar suara rame-rame, dia pun keluar dari kamar mandi. Si R ini keluar dari kamar mandi terus ngeliat ibunya, loh kok ibu tidak menggunakan pakaian? Nah gitu. Kata dia ya, dia udah lama di kamar mandi. Terus tiba-tiba ada gerebekan. Loh tadi waktu sebelum saya masuk kamar mandi dia masih pakai baju kok pak? Gitu. Kalimatnya dia begitu. Cuman di investigasi ini ada seorang bapak-bapak, pemuda setempat lah, namanya Rudi, ketua pemuda tempat tinggal Norma Risma ini, bilang kalau kronologis yang terjadi adalah kondisinya waktu itu ada laporan dari warga. Warga rame-rame ada laporan. Terus dia sama temennya 4 orang ngedobrak pintu. Didobrak der. Posisinya ibunya sedang rebahan tidak mengenakan satu helai baju pun. Laki-lakinya didapati cuman menggunakan kolor dan lari ke kamar mandi. Ini menurut ini nih, Mas Rudi, Bapak Rudi. Dari yang diceritakan Mas Rudi, alasan kenapa ibunya buka baju adalah katanya gerah. Kalau kata gue ya tentu gerah dong. Anda di dalam sebuah ruangan, pintunya dikunci, ya gerah lah. Tapi masa buka baju sih? Kan itu dia pertanyaan. Pintu ditutup, dikunci, gerah. Menurut penjelasan si R di konferensi persnya, mereka ketemu di kontrakan, katanya mau curhat-curhat aja, mau cerita-cerita aja, curhat kok pintu dikunci. Mau mencurhatin tentang apa sih? Apakah mereka sedang membahas tentang perekonomian dunia akibat Rusia berperang melawan Ukraina? Emang gak ada tempat lain apa? Kita bisa loh kalau misalkan, gue pengen curhat di teras yuk, ayo gitu. Kita ngopi-ngopi yuk di kopi kenangan, nah gitu. Warkop ya, nyari pancong balap nggak? Maksudnya kayak gak ada tempat lain aja gitu. Jadi kan kontradiktif tuh antara omongan Mas Rudi sama omongan si R ini. Nah yang mana yang ingin dipercaya? Karena di dokumen ini dijelaskan kalau ya mereka terciduk gitu. Kecurigaan warga tersebut akhirnya terbukti di mana saat pintu didobrak, didapati tergugat dengan ibu kandung sedang dalam keadaan telanjang tanpa satu helai baju pun yang melapisi mereka. Di mana kemudian tergugat kaget dan langsung berlari ke kamar mandi. Di dokumennya tulisannya begini, kalau misalkan kuasa hukum dan si R ingin mensomasi kuasa hukum atau siapapun yang membuat dokumen ini, ya jadi pertanyaan gitu. Yang bener yang mana? Gini deh, menurut lu aja deh, siapa yang benar gitu. Karena kan kita, ya namanya opini orang masing-masing kan. Siapa tahu emang bener dia kayak masuk kamar mandi terus keluar, loh kok ibu tidak menggunakan pakaian? Tadi sebelum saya masuk ibu pakai. Apakah ibu gerah? Tapi kan kalau gerah gak semuanya banget gak sih? Ya gak sih? Pasti gue kayak segerah-gerahnya orang sampai dalam, astaga Tuhan. Di sini juga dia cerita kalau setelah ke gap dia dimediasi sama ketua RT, pemuda setempat dan pihak kepolisian, di mana akhirnya denda dan damai. Ada fotonya kalau gue gak salah. Ini kondisi ketika mereka dimediasi, akhirnya mereka
Ini si Normanya, ini bapaknya Norma, ini dianya ngasih duit denda 50 juta. Dia ngeluarin duit 50 juta di situ, 25 jutanya buat denda selingkuh ke Gap itu. 25 juta lainnya buat pengobatan KDRT yang dia lakuin ke si Norma. Jadi di video sebelumnya gue juga sempat bilang ada dugaan KDRT, dimana menurut si R ini KDRT itu tidak terjadi. Jadi ceritanya dia ke rumah mau ngambil BPKB motor, ini katanya dia ya. Terus nggak dibolehin sama Norma. Akhirnya mereka tarik-tarikan tas dan tangannya Norma luka. Kalau kata si cowok, dia nggak sengaja, dari ceweknya bilang KDRT. Akhirnya 25 juta itulah yang jadi pertanggungjawabannya. Total dia ngeluarin duit 50 juta. Alasan dia sih pengen bayar 50 juta itu biar cepet, biar nggak nyebar kemana-mana, nggak perlu diungkit-ungkit lagi dan udah. Mungkin kata dia gitu, karena dia apa ya, mungkin malu, mungkin ada shock, mungkin nggak pengen ketahuan ibunya atau gimana gitu. Dan ada satu bapak-bapak juga yang diwawancarain dan bilang hal yang sama. Harusnya ketika perkaranya selesai, ketika perjanjian itu sudah dibuat, udah dia, si R ini dan bapak-bapak ini mungkin lagi mempertanyakan kenapa ketika perkaranya selesai lu naikin ke TikTok. Itu yang jadi inti perkaranya di sini. Orang bapaknya bilang kayak kenapa harus jadi viral, kenapa harus satu Indonesia, satu dunia tahu. Sumpah dia ngomong satu dunia aja. Gue Mariah Carey siapa namanya? Bukan siapa sih artis luar negeri? Ayo, Will Smith ya kan, habis gambar Chris Rock tiba-tiba ngeliat berita dari Indonesia. Wede. Goks, bro. Ngomong ke itu kan, Chris Rock. Goks. Apa? Kenapa seluruh dunia harus tahu? Lalu tiba-tiba si R ini ngebawa kalimat yang mulai mempertanyakan, kok Norma ini minta duit 500 juta? Gua nggak tahu ini terjadinya kapan. Intinya tuh si Norma ini tiba-tiba minta duit 500 juta. Kuasa hukumnya kemudian ngelihat itu terus mikir kayak, ini kan namanya pemerasan. Lalu dimulailah semua perkaranya ini. Yang paling inti ingin dilaporkan sebenarnya berita pemerasan itu, usaha untuk pemerasan itu. Mana ya? Patut dipertanyakan juga sebenarnya. Ketika orang udah ngebawa-bawa kesedihan, gue tuh jadi bingung gitu. Karena rada aneh, soalnya si cowok ini dia udah yang kayak dia bilang dia kehilangan pekerjaannya. Karena kayak yang kita tahu kan, di video lalu juga gue jelasin kayak netizen nih langsung nyerang IG-nya Indomaret nih waktu itu. Nyerangin IG-nya Indomaret dengan kalimat kayak kenapa orang kayak gini masih dipekerjakan. Mungkin karena itu dia akhirnya beneran dipecat dan ya udah deh jadi nggak punya kerjaan. Padahal gue nggak tahu dia bener kerja di Indomaret atau enggak gitu. Riset gue nggak nyampe sana, gue nggak peduli dia kerja di mana. Yang gue pengen tanyakan adalah kok dia bisa begitu. Intinya dia kayak langsung sedih gitu. Dia bilang ibunya ampe shock, ampe sedih. Dia bilang ke ibunya kayak ibu yang tabah, ini cobaan gitu. Maksud gue kan kayak masa kartu yang dibawa adalah itu gitu loh. Coba jelasin dulu runutannya seperti apa. Yang menakjubkan dari perkara ini adalah mereka kan udah pacaran 5 tahun nih. Maksudnya si cowok dan si Norma ini udah pacaran 5 tahun. 5 tahun itu adalah waktu yang lama loh by the way. Lu nyicil NMAX dapat 2,5 kan. NMAX 23 bulan bro, nyicil bro, sumpah. Itu lu dapat 2 motor. 5 tahun adalah waktu yang lama. Tapi ketika 5 tahun itu, ketika mereka sedang berpacaran, ini dengan kondisi bapaknya tahu, ibunya tahu, dia ini merasa nyaman dengan keberadaan calon mertuanya. Iya nyaman tidak apa-apa. Tapi kalau terlalu gimana sih? Maksudnya dia bilang tuh, nih, aduh sayang sekali gue gak bisa ngeplay videonya. Tapi kalimatnya dia adalah dia akrab sama ibunya. Bahkan waktu pacaran dia diperhatiin sama calon mertua, dibekelin makanan, dikasih perhatian. Bahkan sampai bajunya dia dicuciin. Goks, gokil. Belum jadi mantu baju udah dicuciin gitu. Masalahnya adalah, bro, lu gak ada curiga acan gitu? Maksudnya kayak dalam kepala ini orang udah bersuami, anaknya lu pacarin, kenapa diberikan perhatian yang terlalu berlebih seperti itu? Anda tidak bertanya-tanya gitu loh. Kan ini lu yang masuk ke dalam lubang tersebut, masa lu? Terus dia bilang ibunya ngajak dia nikah, si apa, calon mertuanya ini ngajak dia nikah dengan cecetan yang gimana-gimana gitu. Tapi si Normanya kemudian tahu akan percakapan tersebut. Akhirnya dia diancam sama Norma, mau nikah sama gua nggak? Atau aib lu gue sebarin. Karena dia panik, si cowok ini panik. Akhirnya si cowok ini
bilang kayak dia nggak mau ketahuan orang lain, dia nggak mau ibunya shock karena katanya ibunya lagi sakit. Nikahlah dia, dan dia bilang kalau pernikahan tersebut adalah pernikahan yang terpaksa dilakukan. Dia juga cerita kalau kenapa dia jadi dekat sama ibunya, karena ibunya itu mendengarkan cerita-cerita dia, dan yang dia ceritakan adalah keluh kesah tentang istrinya, which is anaknya si calon mertua tersebut. Ribet banget. Terus akhirnya perkaranya jadi melebar. Denny Sumargo ingin dilaporkan karena dia itu ya bantu memviralkan. Tidak mungkin karena artis. Lalu dia juga melaporkan atas tindak pemerasan. Terus dia ingin mensomasi siapapun yang membuat dokumen tersebut karena dia rasa dokumen ini tidak cocok dengan fakta yang ada. Pihak Polda akhirnya menerima laporan tersebut dan sudah bertanya tentang laporan yang dia layangkan. Dia juga sempat bilang kalau dia punya bukti yang valid, dan emang dikasih tahu gitu loh sama dia kayak cecetannya, atau nih, ini menurut dia ini adalah cecetan sama Norma. Norma nanya, gimana aku mau bantu kamu? Aku yang kamu sakitin, berarti kamu siap bayar 500 juta. Di saat aku terjatuh hanya orang tua dan keluarga, dan kini aku harus balas budi mereka. Maksudnya 25 juta aja aku ini bingung. Kamu nyiksa aku apa gimana? Pilihan ada di kamu. Waduh. Yang mana ketika ini ya? Jadi pihaknya tuh kayak berubah gitu loh. Kenapa sih cewek minta 500 juta? Untuk apa? Ini juga yang jadi tolak ukur. Pinpoint mereka tuh di sini. Dia si R sama kuasa hukumnya tuh dari ini. Makanya ini dijadikan bukti untuk ke pengadilan yang mana. Terus ini bukti bayar yang 25 juta itu di atas materai ditandatanganin. Ini yang tadi gue bilang foto-foto dia di mediasi. Ini duitnya disebar. Rumit men, ini perkara percintaan tuh kayak, oh ini dia buka-buka DM nih. Hai, hahaha, hai lagi apa nih sayang? Katanya lu kesel sama ceweknya, kenapa lagi apa nih sayang? Kakak lo sore nelpon gue mau ngapain? Gue mau nanya minggu depan sidang lu mau datang apa enggak? Kalau nggak datang biar gue nggak usah bawa saksi, biar nggak ribet. Nggak. Sip deh, bagus. Tunggu kejutan lainnya ya. Nah ini kayak ancaman kedengarannya. Ya ribet. Yang kocak adalah, gue nggak tahu ya ini bapak-bapak ini siapa ya. Dijelasin nggak ya? Pokoknya bapak-bapak ini tuh dia seolah-olah berdiri di pihaknya si R ini. Ketua Pemuda Tempat Tinggal Norma Risma. Perasaan tadi ada, kenapa Rudi juga? Sebelumnya Rudi. Gimana sih intensi investigasi? Ayolah. Jadi yang Rudi yang mana? Kenapa jadi ada dua Rudi? Jadi siapa impostornya ini? Jadi kan ini katanya Rudi. Karena terus ini siapa? Katanya Rudi. Masa ada dua Rudi dan dua ketua pemuda tempat kembar? Sekembar-kembarnya orang, satunya Rudi, satunya Ruda, kayak apa? Radu. Yang mana yang Rudi? Oke, kita lupakan kasus suami istri itu. Kita cari siapa Rudi sebenarnya. Gue taunya Sambel loh, Sambel Bu Rudi. Terus siapa ini bapak-bapak satunya? Intinya bapak-bapak satunya ini bilang kalau siapa juga yang bisa memastikan kalau persidangan itu benar terjadi, yang gitu-gitu segala macam. Kayaknya emang bapak-bapaknya ada di pihaknya si RR ini. Tapi ya, gugatan sudah dilayangkan, undang-undang ITE sudah berjalan. Siapa Rudi? Tolong, Bapak Rudi tolong siapa? Ke saudara NR ya, kalau bisa saran saya banyaklah bertobat gitu. Satu, kedua, karena yang dia viralkan termasuk kan ibu kandungnya gitu loh. Karena apa ya, doa itu dari ibu kandungnya. Waduh. Yang melahirkan. Waduh, bawa-bawa kartu itu sekarang. Ibunya. Mohonlah, silakan dia meminta maaf. Kalau surga ada di telapak kaki ibu, kenapa ibu tidak mengenakan satu helai baju pun di dalam rumah suami? Berdua dikunci. Wah, itu ketika dikunci tuh hording ketutup nggak tuh? Sama ada suara-suara musik yang entah tiba-tiba. Lu tau gak sih? Jadi biasanya itu kan, lu adalah temen kos-kosan lu yang kayak gitulah, yang brengsek juga kan. Dia nggak pernah denger lagu seumur hidupnya, men. Tiba-tiba ya kan, waktu dilihat, wah kok kos-kosan yang nggak ada sendal di dalam semua, ya kan. Hordeng ditutup, seret, nah, terdengar suara-suara musik, ya. Tiba-tiba keluar pakai celana panjang, nggak pakai baju, ngerokok, ya. Fuck. Aduh.
Gue sebenarnya nggak menyarankan lu untuk nonton videonya karena capek. Tapi kalau lu pengen dengar segala macam kisahnya, lu tonton video ini. Dan ketika lu nonton dan lu denger penjelasannya dia, malah banyak blunder-blunder lainnya yang keluar dari mulutnya dia yang membuat kita bertanya-tanya akan satu dan lain hal. Dia tiba-tiba ngomong kayak, ya saya sebenarnya ada hubungan, bukan hubungan sih, akrab. Ya, kenapa keceplosan? Kayak ini nih. Terlalu dekat ya. Pas terlalu saya dekat sama ibunya itu karena ya pas saya pacaran yang meratin saya tuh bukan NR, malah ibunya. Kayak nyuciin baju itu sebelumnya loh. Udah diperhatiin kayak hal sekecil itu pun, kayak saya kerja tuh dibekali. Terus intinya tuh apa gitu? Objektif dari berbicara seperti itu adalah apa? Bukankah itu afirmasi kalau lu emang mendapatkan perhatian dan lu jadi makin dekat sama si ibu? Harusnya lu menghindari ngomong kayak gitu dong. Lu bilang kayak, ini saya yang dideket. Oh mungkin dia pengen bilang kayak, gua yang dideketin tahu, bukan gua yang ngedeketin. Oh, kok bisa terlalu deh. Cetannya sama ibunya gitu, bercandaan lah biasa. Nah, cetannya itu saya ketahuan gitu tuh sama saudara NR. Candaannya. Mereka kan udah tahu nih, bapaknya juga udah tahu gitu tuh. Kalau saya tuh punya hubungan lah, cuman ya bukan hubungan sih ya, cuman ngerasa nyaman saya sama ibunya. Mau turut. Emang tuh, bingung kan lu? Bingung bro. BTW gue ada temen, ini di luar dari sini ya. Gue ada temen, dia sebenarnya punya mobil gitu, mobilnya udah nggak bisa dipakai. Terus tiba-tiba ada orang yang kayak, wih kalau kita pakai kita bakal dapat duit. Akhirnya disetirin tuh mobil untuk jalan lebih jauh gitu. Siapa tahu ada yang mobil. Temen gue jualan mobil, kalau mau DM. Mobil Tamiya. Gitulah. Tulis opini dan pendapat lo di kolom komentar di bawah. Kira-kira menurut lu akan sejauh apa perkaranya? Akan sampai mana obrolannya? Dituding zina dengan ibu mertua, Roy minta bukti. Oh, dia ngelawan dengan kayak, mana buktinya? Laporannya ini sebenarnya bagian mana sih yang bikin Rosi nggak nyaman? Ya itu gini, intinya yang video viral lah, mungkin Video viral. Yang mana bang? Pokoknya intinya seperti Dia sebenarnya punya hak untuk tidak menjawab sih, bisa kuasa hukum yang menjawab. Tapi kalau kayak gini kan rancu gitu. Jadi kayak dia cuman sosoknya aja dibutuhin, kalimatnya nggak perlu. Katanya berzina, kalau dia berzina buktikan, kata pengacaranya. Mending kita panggil ibunya aja nggak sih? Maksudnya biar gampang gitu. Ibu, kenapa ibu melakukan ini? Apa yang ibu cari? Objektif ibu apa? Apakah ibu rindu rasanya? Tapi kan ibu udah punya suami, ibu. Bagaimana ibu? Soalnya karena penjelasan dan sudut pandang dari si cowok ini, orang-orang jadi berpikiran kalau jangan-jangan bapaknya sama anaknya emang pengen meres ini cowok gitu. Apa jangan-jangan satu keluarga si cewek ini pengen meres ini cowok gitu. Jadi rancu. Yang mana sebenarnya pemikiran itu tidak akan timbul kalau dia nggak ngomong apa-apa. Apakah itu objektifnya? Kita tidak tahu. Apakah pengadilan akan tetap berjalan? Ya, Polda Banten sudah menerima laporan tersebut. Apakah akan ditindaklanjuti? Kita tidak tahu. Tulis opini dan pendapat lo di kolom komentar di bawah. Hampir setengah jam ngebahas tentang perkara kocak. Kalau ada update lebih lanjut akan gue taruh di kolom komentar, atau gue bikin video lagi. Gue gak tahu. Lu capek gak sih dengerinnya? Kalau belum capek gue bikin lagi. Tapi kalau udah capek ya udah, gue juga capek sih bos. Ini aja gue bikin beginian tuh kayak sarsor. Satu. Gue dengerin dia ngomong. Video ini 22 menit. Gue udah lang 7 kali dari kemarin. Masih kagak nemu gue dia maunya apa. Oh, alasannya sih pencemaran nama baik. Mungkin dia akan minta ganti rugi, kita tidak tahu. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Jangan lupa ngopi hari ini untuk menghilangkan segala amarah dan kekocakan yang terjadi. Judul dari video ini adalah babak baru mertua hohohihe dengan menantu. Kenapa ada kata hohohihe? Gua nggak tahu. Soalnya ada artikel di Instagram atau di Twitter, gue lupa. Artikel gede men, headline. Ini kelanjutan kasus mertua hohohihe dengan mana? Apa tuh hohohihe? Hohohihe. Hihang hoheng. Nah, hihang hoheng bagus tuh. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Subscribe, like, komen. Subscribe.
agar kita 100 juta subscribers bulan ini. Mampus gak tuh. Kita ketemu lagi di kesempatan. Nama gue Andre, sekian dan lu tahu nggak sih, Indosiar aja tuh udah ngebikin FTV atau sinetron azab tentang ini loh premisnya. Udah tayang malah. Aduh, mana ya? Suamiku menikahiku demi bisa menikahi ibuku. Respect Indosiar, respect. Gue nggak tahu ini bener apa editan ya. Tapi respect Indosiar, respect. Kalau ini bener, bro, bikin skrip lama, casting sama pendalaman karakter lama, ngedit lama loh, syuting lama loh. Bisa jadi gokil. Kasusnya belum selesai, udah tayang, gokil. Dan ini kisah nyata, gokil. Bayar royalti, gokil. Bener bayar royalti ternyata. Dan mereka hidup bahagia selamanya. Tiba-tiba cinta datang, tiba-tiba cinta datang. Kok Bapak, thank you.